Alhamdulillahi wa bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa bin nufusi zakiyah amma ba'd. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat beliau sekalian. Masjid Jami yang saya muliakan, para guru-guru kami, hadirin dan hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tema kita pada malam yang sangat mulia ini, itu ada 4 kelompok manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Semua kita dan manusia menginginkan surga. Suka, tapi surga belum tentu suka kepada kita. Yang disukai oleh surga ada 4 golongan manusia. Al-jannatu mustadaqatun ala arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan terhadap 4 kelompok manusia. Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, baik dia hafal Al-Quran atau tidak, baik dia tahu yang ia baca atau tidak. Nah, ini nilai yang tersendiri. Tapi ini yang dimaksud talil Quran adalah ia selalu membaca Al-Quran. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasul, mereka ada yang mengkhatam Al-Quran 1 bulan 3 kali. Ada yang seminggu 3 kali. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhatam Al-Quran 1 hari 3 kali. Anda pegah, bah katanya ini nyantengku, mungkin tiura oleh ke nyata baca lagi kami bate kabtu tidak menamtun di handaman. Ya, kalau mereka bisa 1 hari sampai 3 kali khatam. Ini ada di YouTube, Jawa buka, itu ada 1 masjid di Tomboro, tarawih itu khatam Quran. Cuman jino ada tim lah guys. Ada tim mendung je. Yang hanjutnya ke babah. Orang kurangnya nak dua tarawih, dah jam ni sakit loh. Nebak abah kalau aku jawab. Ini yang sering kita dapatkan. Jadi di mulut. Ya kalau kita mau, kalau kita betul-betul mau membaca Al-Quran, bisa. Ya paling tidak kita bulan Ramadan ini bisa khatam. Menyebut hapi hanam 3 pi, Masya Allah. Jadi setahun sekali kita bisa khatam. Banyak sekali. Maka Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad melalui Jibril luar biasa. Nah, kita baca Quran nggak ada pahala. Nah, malah kadang-kadang ketika yang kita baca kalimat atau haba-haba fitnah malah berdosa.
Tapi membaca Al-Quran dapat pahala. Bacanya saja. Atau kita dengar saja juga dapat pahala. Sama seperti orang baca. Jadi kita isra' betul-betul mendengar orang lain baca Al-Quran. Juga dapat pahala. Kalaulah Al-Quran itu hudan lil muttaqin, itu tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk. Rasul menitipkan kepada kita dua hal, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan hadis. Maka apabila kamu ikut Al-Quran, ikut hadis, la tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Wa idza taza'tum fi amrin farudhu ila Allah rasulih. Apabila kamu punya masalah pada sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah pada Al-Hadis. Dan Al-Quran itu menjadi syifa, obat. Allah kubah ubat ke kitanya lam unkaye, lam bate, lam Quran. Jadi artinya kalau kita betul-betul meyakini dengan Al-Quran adalah wa syifaun, apapun penyakit bisa disembuhkan. Bahkan penyakit hati, galau, susah, kita bisa tenang. Marah bisa teredam dengan Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'il qulub. Nyai rumah kagabu abu ngami, nyai gerupang, nyancau untuk baca Quran. InsyaAllah tentram. Rumah yang bahagia adalah rumah yang Al-Qurani. Di mana dalam rumah tersebut Al-Quran itu bukan hanya sebagai sampel keindahan rumah, tapi dibaca oleh suami, dibaca oleh istri, dibaca oleh anak. Setiap saat mereka membaca Al-Quran, keluarga itu akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita waktu marah, ambil wudu, baca Al-Quran. Galau, susah, baca Al-Quran. Hilang susah. Sakit, sembuh. Tapi asalkan benar kita baca, benar yakin. Yang kalau mentang urus kampung, kalian baca tabat yadanya tidak ya, itu darah. Padahal tidak ada hubungan antara tabat yada dengan tudahnya. Kalau tidak kalian makna, ada hubungan. Sayyidina Ali dia menyembur orang yang digigit oleh limpan dengan Fatihah. Fatihah jadi baca. Maka Al-Quran itu luar biasa. Sehingga Allah menyatakan kalau kamu ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazalna fa'tu bi suratin min mislih. Kalaulah kamu ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad, datangkan olehmu satu surah saja. Yang sama dengan Al-Quran, dengan balaghahnya, dengan fasahahnya, tidak bosan-bosan kita. Qurannya kapanpun tidak bosan kita. Ya. Apalagi orang yang baca itu suaranya merdu dan fasahahnya luar biasa, balaghahnya, makna yang terkandung dalam Al-Quran itu enggak sanggup kita. Kata Sayyidina Ali, andai kata aku tafsirkan satu surah saja Al-Fatihah, ini 70 keledai tidak sanggup untuk membawa syarah dan tafsirnya itu. Jadi artinya yang kita pelajari Al-Quran hari ini itu belum seberapa, ya sekadar hafidnya saja, sekadar kita baca ya untuk bisa jadi imam saja. Tapi kita belum membuka isi Al-Quran yang paling dalam, dah habis-habis. Maka orang-orang yang hatinya setelah berenang dalam Al-Quran, dia hilang semuanya, dia akan menikmati dengan
ulamnya Al-Quran. Luar biasa isi Al-Quran. Cuma karena kita tidak tahu sejauh mana Al-Quran itu, karena kita tidak mendalami dengan sedalam-dalamnya isi Al-Quran, maka mari kita pelajari Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, tahlil Quran. Baca Al-Quran. Sebelum kita tidur, baca Al-Quran walau kana ayat. Walaupun satu ayat dah baca, dan bismillahirrahmanirrahim, baca qul 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tidur mahanapu di bawah izin dah. Ya. Jadi ada hikmahnya. Dibaca Al-Quran. Kalaulah kita belum fasih, belum bacaannya mungkin agak kurang, ya belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hafizul lisan. Lidah kita ini tidak ada tulang. Lidah ini bagaikan api. Lidah bagaikan senjata. Lidah ini kalau kita gunakan kepada yang positif, ya positif. Tapi kalau kita gunakan kepada yang negatif, ya negatif. Api jadi manfaat. Ini manfaat api. Kita bisa terang, kita bisa masak. Ya, berbagai makanan menjadi penerang. Ini hikmah api. Banyak sekali hikmah atau fadilah manfaat daripada api. Tapi salah-salah kita gunakan api itu, ini bisa terbakar semuanya. Bisa hangus. Lu Semawe ini bisa hangus. Konslet listrik aja hangus. Begitu pula lidah kita ini. Jangan hati-hati dengan lidah. Seorang hukama menyatakan, lisanuka asaduka. Lidahmu adalah harimaumu. In talaqtahu farrasaka. Kalau kamu lepaskan harimau itu, niscaya akan menerkam akan engkau. Harimaunya tidak berangkapan, tak sayang, dia menyodoh ikap dah. Hati-hati. Wa in amsaktahu harrasaka. Dan jika engkau pelihara, engkau tahan akan dia, harrasaka, niscaya menjaga ya engkau, niscaya akan menyelamatkan akan engkau. Maka kita harus tahu kapan kita gunakan lidah dan untuk apa kita gunakan lidah. Dan juga kita harus tahu kapan lidah ini tidak bisa dipergunakan dan kapan lidah itu harus ditahan. Orang banyak hancur, meninggal dunia, mati, hilang anggota, hilang jabatan, hilang kedudukan, hilang marwah, martabat, harkat martabat. Pada ketika lidahnya tidak mampu dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang dia ngomong pada waktu dia harus diam. Waktu itu dia harus diam. Yang dua urut kalau juga masalah politik. Im. Kalau banyak kita ngomong, hilang jabatan, dicopot macam-macam. Kenapa dia dicopot? Gara-gara lidah. Kenapa dia hancur? Gara-gara lidah, lisan. Tapi kapan kita harus ngomong? Lun tuan malahnya hanjut im, payah pegah. Kalau saya di sini nggak ngomong, mungkin jamaah semua menyatakan saya gila. Aku yang geri ini hanya berapa. Maka saya harus ngomong. Ini waktunya saya harus ngomong. Jadi jaga lidah. Coba lihat.
Ada sebuah riwayat, ruwiyah diriwayatkan, ya, terlepas dengan sahih atau tidak. Ruwiyah, ya, ini fadailul amal. Diriwayatkan bahwa neraka itu dibagi di atas 5 bagi, dikategorikan 5. Ditumpuk neraka nyonya 5 boh. 2/5 adalah penghuninya adalah karena dosa lidah. Ya, mungkin logika kita membenarkan. Kita yang paling banyak berbuat dosa kita dengan lidah. Nah jaro, nah kaki, nah macam-macam lain tu. Tapi yang paling banyak lisan. Ribah, mupat. Ribah adalah kita ngomong kepada orang lain dengan sesuatu yang tercela, yang ia benci. Kalaulah kalimat ngomong kita itu sampai kepada si sahibnya, marah dia. Malah dong begah mana hai dengku hai ku begahnya si atrana. Atrana keเคย mupat hai mihai. Menyohana jika tuduh kun kalau lembab jinnya bab ribah, begah lagi na. Ada seseorang dia kurap di punggungnya, kita bilang sama orang dia ada kurap di punggungnya. Itu aib. Jadi ketika dia mendengar kita ngomong kepada orang lain dia berkurap di punggungnya, dia marah. Itulah ribah namanya. Dosanya 30 kali zina. Lepluh ke ni? Lepluh ke zina sega ribah. Maknanya coba kita introspeksi diri kita. Dari pagi sampai jam segini kita berapa orang sudah kita ribah? Kenapa lebih besar dosa ribah daripada zina? Karena zina itu bainahu wa bainallah. Tidak ada urusan dengan manusia. Kalau dia mau taubat, langsung Allah terima taubatnya. Tapi ribah ini hubungannya dengan manusia. Dosa dengan manusia dibina di atas musyahah, mukrit-krit. Artinya kita bertaubat kepada Allah, ya kemah ahli kedih. Nah ini susah, taubatnya susah. Namimah lalak mirah. Pupok kedua, pupok kedih, pupok lakuan memperumah, pakai li, ceri, ligom, gara-gara katanya. Padahal itu sebenarnya kita harus mengislahkan di antara mereka berdua, walaupun dengan cara kita bohong. Yang penting sampai pakai dua ke, tulis inanjut. Jangan kita adukan antara anak dengan ayah, antara gecik dengan dukui umum, gecik dengan masyarakat. Itu namimah namanya. Kidbun sudid dusta. Pulau dalam puasanya namanya. Tanpa puasa katanya menyonyan edatun. Sumpah palsu. Ini semuanya dengan lisan. Maka jaga lisan kita. Jangan kita lepaskan dia sewena-wena karena bahaya sekali. Jadi hafizul lisan. Kemudian yang ketiga wa mutja'ul ji'an. Mengenyangkan orang yang lapar. Banyak di samping kita orang-orang yang masih lapar. Banyak orang di samping kita yang megang kemarin gak makan daging. Banyak di samping kita kadang-kadang mereka puasa siang malam. Maka bagi kita yang punya sedikit rezeki yang disinggah oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan kepada mereka. Berikan kepada mereka. Pamutja'ul jan. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kasih sayang dan ridha-Nya terhadap hambanya adalah pada kebaikan. Tapi kita tidak tahu kebaikan mana Allah ridha kepada kita. Ini rahasia Allah. Apakah ridha Allah dengan kita tiap waktu di masjid ini kita i'tikaf dan berjamaah? Belum tentu.
Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ridha dan kasih kepada kita pada sesuatu yang orang lain tidak berbuat pada sesuatu itu, walaupun itu kecil. Ya, tampuh bro kata kau mentejinya ya, rakyat dijaknya. Ya. Ini orang-orang hebat mungkin itu agak minder. Enggak level aku menyapu masjid jadi Bilal. Ya. Tak level membuang duri di jalan, maka dilakukanlah oleh seseorang hal-hal kecil. Ya. Jadi adanya amalan kebaikan itu bukan dengan salat, hanya salat saja, dengan haji, umrah, tiap bulan kita umrah. Setahun kita sampai 10 kali umrah, bukan dengan itu. Belum tentu dengan umrah itu Allah ridha kepada kita. Ada seorang ulama juga diriwayatkan, dia bermimpi di waktu malam jumpa dengan Rasulullah SAW. Maukah aku beritahu dengan sesuatu? Apa itu ya Rasulullah? Aku tunjukkan kepada kamu ahli surga. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surga, dia penghuni surga. Kalau kita mimpi Rasul itu bukan setan, tidak bisa dirupai. Kalau kita jumpa dengan Rasulullah, pasti. Kalau wujud itu adalah wujudnya Rasulullah yang sesungguhnya, tidak bisa dirupai. Mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Kalau kamu mau, datang kamu ke negeri Yaman. Kamu datang ke sebuah dusun yang sangat jauh. Di sana kamu jumpai seorang laki-laki yang namanya Fulan bin Fulin. Dengan bergegah, dia langsung pergi kepada yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Rupanya apa yang dibilang, apa yang dia mimpi tadi benar, ada seseorang. Namanya benar, alamatnya benar, semuanya benar. Tapi ketika dia lihat orangnya, agak ragu-ragu. Karena laki-laki tersebut adalah orangnya biasa-biasa saja, orang kampung. Kerjanya dia gembala dan dia tumpah hati orang. Pupu yang nagau iuannya, puput. Kerjanya gembala. Basurah tanya ini kerja bangunan ya EU itulah kerjanya tiap hari. Pakaiannya juga ada mewah, pakaian orang kampung kan corona. Ibadahnya juga tidak menonjol. Enggak, yang itikaf di masjid, dia baca Quran, zikir di masjid, dia nampaklah dia orang ahli ibadah. Enggak juga. Heran dia, apakah benar ini ahli surga? Kemudian dia bertanya, dia jumpa, dia beri salam, kemudian dia ngobrol dari hati ke hati sampai dia bertanya, apa kerjamu hari-hari? Dia bilang, saya kerja hanya buruh kasar. Saya mengembala kambing unta orang. Kemudian hasil itu kemana ke bawah? Hasil itu aku bagi 2. Ini tetangga aku, dia telah meninggal suaminya, anaknya 9, sudah 10 tahun. Tidak ada orang yang infak kepadanya. Maka setiap pendapatan yang aku dapat, aku bagi 2. Setengah aku serahkan kepada istriku, setengah lagi aku serahkan kepada istriku juga. Biasa surah itu. Disuruh hantar kepada tetangganya. Artinya dia sepakat dengan istrinya untuk memberikan infak kepada jirannya yang telah meninggal suaminya. Jadi hana gewodro gini. Jadi infaknya datang ke situ tiap hari 10 tahun. Itu kerjaku. Kalaulah tidak aku bantu dia, siapa lagi yang mau bantu dia? Manggu-anggu urunnya. Benar ya Rasul. Benar engkau Rasulullah, bahwa ini benar-benar tidak sanggup orang betapapun kaya. Betapapun kaya hendak mau berbuat seperti ini. Mungkin orang kaya nah kena berbuat, tapi gabuk irama kurang geremom. Mana wodoro ni kuda nyampe awal kenal.
Baik dia fikir ni, oh yang mudah-mudahannya nak pegahnya, nak pegah ini, mudah-mudahannya. Dia pun jir batanya hanya rumah, dia rumah dah hanya bahana tu. Ini semua setuju. Sehingga hidup orang ini dengan yang sebelah, dengan tetangganya sama. Karena Allah melihat kita infak itu bukan karena waktu kita di mobil oil, bukan karena kita masih kepala dinas. Tapi waktu yang kerih-kerih dan merih-rih tertajuknya ni nang kita naklah fisarra wa dharra. Waktu kaya dan waktu kasin. Nyo kadang-kadang tak infak, ada kaya betul, ada kasin. Anak li. Berisit walaupun sedikit. Kita punya 1 kilo kita mungkin kita beli kurma di bulan Ramadan ini, ya 1/4 kasihlah kepada saudara kita yang miskin di samping rumah kita. Dan kita juga ditanya nanti hari akhirat itu, dipersoalkan, apalagi kita orang kaya. Jadi wa mut'il ji'an, berikan pada anak yatim, fakir miskin. Nah, ini lebih-lebih lagi berapa hari lagi ini, keluarkan fitrah infak kepada anak yatim, dia tak punya orang tuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun sedikit, lakukan. Karena nilai Allah kau buat raya tahan. Nilai Allah kau buat pegang mesti tahu. Tapi nilai Allah ialah keikhlasan dan keyakinan dan harap ridha Allah, walaupun RM1,000 ni celok peng jalan, itulah lebih mahal harganya daripada kita bangun sebuah masjid. Apa kata masjid? Ingat-ingat. Tajuk pen 2 juta ke masjid, rupanya balik tajuk laju perleh lain. Oh, mana mana aku juga masjid mana apa aku juga masjid mana. Nah, ini masalah. Kemudian yang keempat, ini waktu wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana? Puasa yang sesungguhnya. Bukan hanya puasa kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan suami istri, menahan masukkan suatu ke dalam rongga terbuka, meninggalkan istimna. Ya, bukan itu. Yang puasa orang awam yang kam min saimil laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atsyu. Betapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang kenyan pun. Tapi puasa yang sesungguhnya, jaga mata, jaga lidah, jaga pinyung, jaga hati, mandum dari ujung sampai ujung kaki, jaga. Tidak ada ribah, tidak ada namimah, tidak ada dusta. Dan yang lebih-lebih lagi adalah jangan isikan perut berlebihan daripada kadar yang telah ditetapkan dalam agama. Kita disuruh 2/3 perut. Itu sunnah. 2/3 perut. Dari mana kita tidak makan berlebihan? Min halalin, daripada yang halal. Adapun daripada yang haram atau daripada yang syubhat, nyen mubidhui pobek. Ini sama halnya seperti kita membangun sebuah bangunan, satu istana, dan kita rusakkan satu istana. Habis-habis, haleluya. Pagi kita berpuasa, makan sahur dengan yang halal, di sore hari kita buka puasa dengan yang haram. Ini kita hancurkan sebuah istana ketika kita bangun istana yang baru. Yang halal, apalah dendam malam. Maka Imam Ghazali menyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kita harus buat kalkulasi makan kita sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Berapa kilo kita makan sebelum Ramadan? Taruhlah menyetubuh long 2 kilo insya-Allah. Tak kena 2 kilo. Ini waktu Ramadan kita jangan makan 3 kilo. Kalau kita makan 3 kilo dalam Ramadan sama dengan tidak ada maknanya antara Ramadan dengan Ramadan. Cuma pindah waktunya saja. Pindah ke malam. Inan tahan tam mendung. Jadi pindah waktu. Tapi kurangi dari jumlah yang kebiasaan.
Maka kata Imam Ghazali, kalau kita makan sampai 3 kilo dalam 1 hari 1 malam dalam berpuasa, atau bahkan lebih, ya, ini nilai puasa kita akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa-bisa tidak ada pahala sama sekali. Maka rugilah kita. Padahal puasa kita adalah puasa yang merupakan ibadah yang syariah. Kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ke dalam surga dengan secara rahasia. Memalaikat Malik Ridwan dan Gedepu. Kita masuk ke dalam surga dengan rahasia karena ibadah kita ibadah rahasia. Kullu amali ibni Adam lahu illa sum fa innahu li wa ana jazibih. Semua amalan-amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku akan membalasnya. Alias ibadah rahasia, gaji pun imbalannya Allah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang tahu. Maka puasa adalah ibadah antara hamba dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Tapi hubungan dengan Allah. Tapi kalau salat, haji, itu semuanya nampak dilihat oleh siapapun. Puasa tidak. Maka ikhlas ketika kita berbuat ibadah, berbuat puasa dengan sebenar-benarnya puasa, insya Allah kita dirindukan oleh surga. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat andanya. Menyudah begah sampai tengah malam habis-habis. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.